Bapak Wandi, Olga, iya Mas. Banget. anak ente ulang tahun. Happy birthday bilang dari Kak Olga. Ada nggak anak lo sekarang di situ? Ada nggak anak lo sekarang? Nggak ada, gue lagi meeting ATT. Sampai kan kuling itu meeting dulu. Iya, ini kan bapak produser. Ini orang kaya, ya kan? Jadi kerjaannya juga kerjaan yang nggak ngasilin duit banyak. Nama anaknya siapa Wan? Lupa Wan? Jober atas Wandi BBM. Wih, panjang banget. Anaknya lahir di kereta. Ya kemarin cewek Lala ya? Salah. Gue tahu tuh nama panjangnya. Lala, ye, Lala, ye. Ini gue lagi on air nih Wandi, gue lagi di ini catatan si Olga, lagi gue on air, gue iseng aja gue bilang deh, kamerain deh, gue bilang. Meeting apa Wan? Meeting buat apa? CSO atau apa? Iya, besok juga. Kamu diperpanjang 100.000 episode. Ya Allah, alhamdulillahirobbilalamin. Ya, ini berkat pemirsa catatan Olga dimanapun berada. Pokoknya kalau kita programnya baik, bagus, positif, ya insya Allah sama Allah diperpanjangin karena kita buat nolong orang banyak catatan Olga. Amin. Insya Allah. Kemudian lanjut satu penting. Ya udah, makasih Pak Produser, salam sama Bu Opi. Iya. Pemirsa catatan Olga, ini saya sedang ngobrol dengan Bapak Suwandi dari PD Project, ya. Nah, pemirsa catatan Olga jangan kemana-mana. Saya akan mencari kira-kira siapakah target catatan Olga yang saya akan ketemui. Hari ini saya mau ngegerebek. Emang waktu zaman saya dulu, saya lagi di pinggir jalan digerebek sama kantin. Lagi ngapain? Lagi mangkal. Kan punya SIM-nya. Surat izin mangkal. Ya, jadi buat pemirsa catatan si Olga, tunggu, saya akan menggerebek di rumah ibu-ibu yang sedang lagi buat lontong. Ya udah, pemirsa ikuti saya. Dek, gue mau dengerin musik dong kayak orang kaya. Kalau lagi dalam mobil kan dengerin musik. Emang lu dengerin orang berantem? Bentar Bu ya. Oh, lagu temen gue nih. Yang baru tadi dinyanyiin deh kalau nggak salah. Pemirsa catatan Olga, memang saya orangnya sangat lebay, tapi inilah saya. Ya, jadi lagu ini lagu pacar saya ngasih ke saya. Ini kehilangan. Jadi kalau dia kehilangan saya, dia bisa gila. Nah itu dia apa yang dia rasakan sekarang ini. Ya, saya cuma bilang sama dia, udahlah kalau mau ketemu aja, nggak usah malu-malu, nggak usah gengsi-gengsi. Ya ini lagu buat kamu. Ingat ini pasti ingat aku. Aku cuma ngasih lagu buat kamu bila rasaku. Ini. Gue kalau nonton ntar itu AGR dia. Ya. Pemirsa catatan Olga, hari ini saya ingin mendatangi rumah ibu-ibu. Saya nggak tahu nih ibu-ibu apa nenek-nenek. Pokoknya saya mau datangin, mau gerebek langsung.
Di mana rumah ini? Saya ke rumah target catatan Olga harus naik motor karena nggak bisa masuk mobil. Selamat siang, Pak. Lagi ngapain, Pak? Lagi bengong duduk. Kenapa bengong? Apa yang dipikirin? Penyakit. Sakit stroke. Udah berapa lama, Pak? Udah hampir 7 bulan. Tujuh bulan. Udah ke dokter? Nggak pernah ke dokter. Kenapa nggak ke dokter? Nggak punya biaya. Malam kan berakhir, hari kan berganti, takdir hidup kan dijalani. Suka sedih-sedih, Pak? Iya. Apa yang membuat Bapak suka menangis? Ya karena nggak bakal Nggak baik-baik. sepi. Ya, insya Allah ya, Pak. Setiap penyakit tidak mungkin nggak bisa sembuh. Kalau Allah izinin sembuh, Bapak pasti sembuh. Ya. Istri Bapak di mana? Istri ada di Di dalam. ada lagi kerja. Lagi kerja. Ya, kaget nggak Bapak? Saya Ya, datang saya- mendadak kemari. Kaget. Saya Olga, saya putra Pak. Saya kenalan Seka Bapak Kardi. Sukardi. Bapak Sukardi. Apa Pak yang membuat Bapak rasanya itu capek gitu ya Pak ya? Dia merasa capek. Napas mau bicara itu desek-deseknya pas. Apa sih harapan Bapak kalau boleh tahu Pak? Harapannya supaya bisa cepat-cepat sembuh, bisa membantu membantu istri, bisa saya selama ini dibantu oleh istri mencari uang nggak bisa. Iya Pak. Lumpuh kaki, Kaki lumpuh, sebetulnya nggak bisa gerak sama sekali. nggak bisa sebetulnya. Jalannya harus tertatih dengan menggunakan tongkat yang sangat sederhana. Sosoknya memang tak lagi muda, tapi keinginannya untuk sembuh begitu luar biasa. Beliau adalah Pak Sukardi. 7 bulan terakhir ini, beliau menderita stroke yang menyebabkan beliau kehilangan pekerjaan. Setiap harinya, waktu beliau lebih sering digunakan untuk duduk di depan rumahnya. Kini, semuanya tak bisa beliau lakukan seorang diri. Bahkan untuk makan pun, beliau harus dilayani sang istri.
Dan saat ini, istrinya lah yang bekerja untuk terus melanjutkan hidup dengan berjualan lontong dan gorengan. Karena keterbatasan biaya itulah, Pak Sukardi tidak pernah meminum obat dari dokter. Setiap hari beliau hanya meminum obat tradisional yang dibuatkan sang istri secara alami. Jangankan untuk membeli obat, untuk tinggal pun, sepasang suami istri ini harus menumpang di lahan orang. Kisah hidup sepasang suami istri yang luar biasa. Bertahan dalam kesetiaan meski hidup penuh derita. Sakit kegiatan Bapak apa? Saya dagang. Dagang apa Pak? Dagang gorengan. Dagang gorengan, ketupat sayur. Jadi Bapak berjalan harus pakai tongkat. Pakai tongkat ini satu. Boleh saya lihat Pak? Masih bisa bangun? Maaf. Jadi keseharian Bapak harus pakai tongkat ini. Iya. Ini Bapak. Oh gitu. Nggak bisa diterapi gitu Pak atau? Terapi sudah. Jadi datangnya kadang-kadang sebulan sekali. Jadi datang. Dulu. Ya, Bapak dulu lagi Pak. Maaf. Ya. Jadi Bapak cuma bisa bengong aja Pak ya, ngelamun aja Pak ya. Ya. Memikirkan penyakit pengobatan. Penyakit nggak bahaya Pak ya. Pernah Bapak ngerasa putus asa Pak? Ya sekali-sekali saya berenang ke Bapak. Gimana caranya supaya sembuh? Nggak sembuh-sembuh juga. Masih hidup. Ya, kita harus bersyukur Pak apa yang Allah kasih ke kita Pak ya. Tapi mudah-mudahan doanya Bapak didoakan juga oleh pemirsa catatan Olga dimanapun berada. Bapak berharap semoga penyakit Bapak diangkat. Ya mudah-mudahan penyakit Bapak disembuhkan ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, doakan ya Allah pemirsa catatan Olga. Saya juga berdoa kepada pemirsa catatan Olga siapapun dimanapun yang sedang terbaring sakit. Saya berdoa semoga cepat sembuh, diangkat penyakitnya. Saya memberikan semangat dan doa kepada pemirsa catatan Olga yang sedang sakit. Saya berdoa semoga diangkat penyakitnya. Nggak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan kalau Allah izinin. Ya kalau boleh tahu doanya Bapak apa kalau selesai sholat Pak? Doanya apa? Saya hanya zikir